Karena golden periodnya itu untuk otak itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari janin di kandungan sampai 2 tahun. Seberapa mengganggu sih GTM ini dalam tumbuh kembang anak? Sangat mengganggu. Apalagi kalau sampai masuk periode stunting. Itu membalikannya tuh sulit. Dari aturan IDAI dan WHO juga, di bawah 1 tahun itu tidak boleh sama sekali screen time. Tumbuh kembang anak adalah hal yang paling harus diperhatikan oleh orang tua, apalagi di golden age, yaitu dari janin sampai dengan usia 2 tahun. Gak cuma nutrisi, tapi juga stimulasi dan pola asuh menjadi peran penting untuk anak kita ke depannya. Untuk para orang tua baru yang mungkin masih belajar dan sedang kehilangan arah, hari ini aku sudah bersama dengan Dr. Evani. Ini datang dari Cimahi. Aku menemukan dokter di Tanya Dr. Evani di TikTok dan juga Instagram. Jadi aku undang ke sini buat bercerita bagaimana kondisi di lapangan ya. Iya. Kayaknya. Oke, dokter sekali lagi terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Bandung. Semoga obrolan kita ini berbuah manis dan banyak teman-teman yang dibukakan pikirannya, hatinya, dibikin tenang. Oke, nah dokter apa kabar? Baik. Gimana tadi perjalanan dari Bandung ke sini? Lumayan lah, lancar lah. Lancar lah ya. Oke, dokter sekarang kalau boleh tahu nih teman-teman di rumah juga kesibukannya dokter sekarang apa? Yang pertama sih pasti ngurus anak, karena anak 2, yang satu umur 6-7, kelas 1 SD, yang kedua masih playgroup nursery umur 3 tahun. Tuh. Jadi saya sih oleh suami karena memang prioritas utama mengurus anak. Jadi praktek itu hanya di pagi hari. Ketika anak sekolah. Oh, ketika anak sekolah? Ya, jadi antar sekolah, saya drop, terus saya langsung ke klinik, beres praktek, jemput anak pas pulang sekolah. Wah, luar biasa ya, Wonder Woman ya berarti ya. Oke, nah boleh dong ceritain dokter prakteknya di mana, terus apa sih mungkin yang lagi banyak terjadi di tempat praktek dokter? Saya prakteknya kan di Cimahi, di klinik Kasih Bunda, itu klinik BPJS. Jadi kalau seputar masalah anak-anak itu biasanya satu GTM, anaknya dok saya susah makan, boleh minta vitamin nggak? Kemudian yang kedua misalnya bagian tumbuh kembang, ya sulit bicara, ada juga yang kena autis, terus IQ-nya umur 8 tahun, tapi ternyata waktu sama orang tuanya, ibunya sendiri dicek, tes IQ ternyata usianya 3 tahun kecerdasannya, padahal anaknya sudah 8 tahun gitu. Oke, wah itu lumayan banyak ya dok ya? Lumayan banyak sih, maksudnya yang minta rujukan karena untuk tumbuh kembang gitu ya, kan untuk diterapi karena ada kesulitan entah bicara, entah perilaku, entah emosional. Oke, kalau sehari nih bisa berapa pasien dok? Tergantung, yang pasti biasanya di atas 30. Dengan waktu singkat-singkatnya? Iya, 3-4 jam. 30 pasti nyampe. Nah, berarti tadi kan ada GTM, tumbuh kembang, terus apa lagi tadi? Sulit bicara. Nah, sebenarnya cakupan tumbuh kembang anak nih apa aja sih dok? Sebenarnya aspeknya tuh banyak. Pertama itu aspek fisik, berarti kita lihat dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian dari aspek bahasa, apakah dia bahasa verbal non-verbalnya lancar, tidak terlambat, kemudian dari aspek kognitif, apakah dia bisa berpikirnya bagaimana, menyelesaikan masalah, kemudian juga dari sosial, emosional, dia berinteraksi dengan orang lain, dan dia bagaimana mengelola emosi, tantrum lah kalau kita bilang sekarang tuh. Itu ngeceknya seperti apa dok? Kalau sebenarnya bisa kita lihat itu pantau dari lahir itu sampai usia, kan golden period sampai 5 tahun. Itu tuh biasanya dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala sampai usia 2 tahun biasanya. Kemudian yang berikutnya ya fase tumbuh kembang berikutnya yang dari bicara, dari dia motoriknya bisa merangkak, berdiri, berjalan, melompat gitu. Dan terakhir kalau sudah mulai bermain seperti umur 3 tahun kan mulai bermain dengan usianya, itu interaksi sosialnya gimana? Gitu. Oke, berarti tadi setelah 2 tahun baru nanti ada yang something. Ya, kalau untuk dari motorik kan udah kelihatan tuh merangkak, berdiri, apakah telat jalan, itu bisa dilihat. Kalau misalnya untuk masalah bicara itu biasanya 5
15-18 bulan ke atas baru ketahuan. Ini kok anak nggak ngomong-ngomong ya sampai 2 tahun gitu. Biasanya banyak yang datang, oh berarti telat ya, kita rujuk gitu. Kan berarti kalau setahun itu mungkin kita lebih fokus ke berat badan sama tinggi badan kali ya, biar nggak stunting ya. Iya betul, sampai 2 tahun Indonesia ya stunting. Dari semua aspek itu, yang mana sih yang paling penting yang tidak boleh dilewatkan sama orang tua? Sebenarnya ada dalam perkembangan otak maupun fisik anak itu ada 2 faktor besar. Yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik kita tidak bisa berbuat apa-apa, memang dari sananya sudah begitu. Tapi yang kedua itu bisa kita upayakan menjadi maksimal, itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu terdiri dari 3 besar. Dari nutrisi, stimulasi, dan pola asuh. Jadi kalau misalnya dari nutrisi berarti dari lahir makanan ASI, sufor, kemudian MPASI dan berlanjut terus sampai dewasa kan. Nah, kemudian yang kedua itu stimulasi yang penting. Itu dari lahir pun harus sudah distimulasi. Gitu. Karena otak bayi itu begitu lahir itu ukurannya hanya 1/4 otak dewasa. Tapi begitu dia mencapai 1,5 tahun itu sudah 2/3 otak dewasa. Jadi 66% sudah otak dewasa. Kemudian dia usia 2-3 tahun itu sudah 80%. 5-6 tahun sudah 90% otak dewasa. Jadi kalau orang tua mengejar nanti aja saya ajarinnya setelah besar, itu bagi saya terlambat. Karena golden periodnya itu untuk otak itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari janin di kandungan sampai 2 tahun. Karena perkembangannya paling pesat di situ. Jadi sayang kalau disia-siakan. Dari segi nutrisi ataupun dari segi stimulasinya. Gitu. Berarti sekarang nih banyak kayak kelas-kelas anak yang 6 bulan tuh wajar banget ya? Iya, itu kan mungkin kelas 6 bulan tuh bagi orang tua yang sibuk, saya nggak ada waktu buat stimulasi. Ya tidak apa-apa kalau memang ada dana untuk menyekolahkan gitu ya. Tapi kalau memang untuk ibu rumah tangga yang di rumah mengurus sendiri, ya distimulasi sendiri setiap hari. Dan banyak kok yang sederhana-sederhana ya, yang bisa di DIY lah ya. Ya, nggak perlu yang mainan yang mahal-mahal gitu, nggak perlu. Kadang ada pasien yang nanya ke saya, kok makin kesini itu anak misalnya gizinya jelek nih, cuman makan nasi, tahu, tempe. Kalau zaman dulu tuh bisa jadi profesor gitu ya. Tapi kok zaman sekarang kok enggak gitu ya. Nah kalau saya tuh berpikir begini, zaman dulu itu satu tidak ada screen time, belum ada gadget, TV pun kalau kalangan yang kurang mampu itu kan nggak ada gitu kan. Jadi anak tuh dibiarkan main di luar. Logikanya itu terstimulasi, nggak punya mainan, nggak punya uang buat beli mainan, ya kita bikin sendiri aja. Entah dari karet-karetan, entah dari batang pohon, bambu, daun, dianyam, itu kan secara tidak sadar itu menstimulasi otak anak. Kalau sekarang dari semua lapisan masyarakat itu gadget, supaya anak diam kasih aja gadget. Nah justru itu sangat disayangkan karena stimulasi otak anaknya jadi terhambat. Dan sampai sekarang nih kan sebenarnya masalah screen time ini sudah banyak ya yang menyuarakan untuk tidak. Betul. Nah tapi sampai sekarang gimana nih kondisi di lapangan? Kondisi di lapangan itu masih banyak pro dan kontranya. Kalau yang memang sudah mengerti, dia akan pro. Saya benar-benar bertekad tidak ada screen time sama sekali gitu. Ada yang kalau tidak dikasih screen time saya tidak bisa mengerjakan yang lain gitu. Jadi itu kalau menurut saya screen time itu seolah-olah jadi jalan pintas. Babysitter dadakan kasih aja gadget, tenang gitu. Tapi sayang sekali gitu kalau dibiarkan, karena dari aturan IDAI dan WHO juga di bawah 1 tahun itu tidak boleh sama sekali screen time. 1-2 tahun hanya boleh video call, artinya ada interaksi, diajak ngomong kan, aduh apa kabar gini, lucu udah besar gitu. Kemudian di atas 2-6 tahun maksimal 1 jam per hari. Itu termasuk handphone, termasuk TV, termasuk laptop, apapun pokoknya yang screen, totalnya hanya 1 jam per hari. Kadang orang tua tuh tidak ngitung. Tahu-tahu lebih. Iya, sarapan kasih gadget, makan siang kasih gadget, makan malam kasih gadget, mamanya mau kerja dikasih gadget lagi, di total nggak itu gitu. Tadi karena sekarang udah banyak screen time lah orang-orang, jadi stimulasinya ke screen time semua jatuhnya ya. Tapi kenapa ya anak itu tuh kalau lihat layar tuh langsung diem? Karena bagi mereka itu sesuatu yang baru. Jadi kita harus tahu bayi itu, dari bayi itu kalau kita lihat yang lahir gitu ya, kan dia tidak diem ya, kayak boneka diem aja. Tapi kan dia nature-nya itu curious, pengen tahu sekitarnya, entah dia
Kalau bayi udah bisa noleh kiri kanan, dia akan noleh kiri kanan. Belum mata belum bisa jelas, dia akan mendengar, dia mencari sumber bunyi, kan begitu kan? Nah itu karena memang anak diciptakan harus mengeksplorasi. Tapi kok bisa dia melihat layar ya? Maksudnya kalau Karena kita yang joget-joget nggak diem dia? iya, karena kan dia melihat itu sesuatu yang flashnya kan cepet. Jadi menstimulasi otak tuh lihatnya ke situ. Cuman sayang sekali itu hanya satu bagian otak yang distimulasi. Sedangkan otak itu kan banyak cabangnya. Semuanya. Betul, bukan cuma satu. Oke, iya. Oke, paham. Jadi ada golden period anak ya, dari janin 9 bulan habis itu lahir sampai 2 tahun. Betul. Ya. Itu harus distimulasi, benar-benar distimulasi karena perkembangan otaknya begitu pesat. Betul. Oke. Jadi yang masih ngomong kok anak 6 bulan sekolah atau apa, itu sebenarnya memang kalau ada dana silakan. Karena betul. Itu juga bener kan, walaupun di sekolah dia ke kanan ke kiri kan. Iya betul. Kadang kan masalahnya kita bilang ngapain sih ngajak ngomong bayi juga belum bisa ngomong gitu, belum tentu fokusnya ke kita gitu. Tapi jangan salah, bahasa itu yang awal matur itu reseptif. Jadi anak tuh mengerti apa yang kita bicarakan, tapi dia belum bisa mengekspresikan. Oke. Makanya tetap dibacakan buku cerita, dinyanyikan lagu sederhana itu sejak bayi. Kenapa zaman dulu kita kalau nidurin anak gendong gitu sambil dinyanyikan, disenandungkan, ya itu karena untuk menstimulasi otak anak gitu. Oke. Nah ini kan kasus yang banyak juga di Indonesia adalah stunting. Betul. Nah bener nggak sih kalau stunting itu dampaknya sangat besar di belakang, bukan hanya soal tinggi badan? Betul, karena stunting itu memiliki 2 dampak. Dampak jangka pendek yang saat ini bisa kita lihat langsung itu tinggi badan, jadi pendek, anaknya berat badannya kurang. Kemudian bisa dilihat juga perkembangan otaknya tidak optimal, terlihat dari gangguan motorik, gangguan perkembangan kognitif dan sebagainya. Kemudian juga sistem imunnya menjadi lemah, jadi sering sakit. Itu yang bisa kita lihat sekarang. Kemudian dampak jangka panjangnya itu dia akan meningkatkan risiko masalah kesehatan kronis seperti risiko diabetes mellitus, gula, darah tinggi, hipertensi, dan jantung di kemudian hari. Kemudian juga ada risiko obesitas karena metabolismenya sudah terganggu sejak dia kecil. Kemudian yang ketiga juga penurunan produktivitas saat dia dewasa. Gitu. Jangka panjangnya ada saat dia dewasa. Jadi seperti lingkaran yang tidak bisa putus, ketika waktu dia bayi atau sampai 2 tahun itu stunting, maka ketika dia dewasa kan sudah ada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kalau dia wanita, ketika dia hamil, melahirkan, itu risiko anaknya stunting lebih tinggi. Makanya seperti tidak putus-putus gitu. Oke, itu mengapa kita harus mengusahakan anak kita tumbuh sesuai grafik. Betul. Nah, tapi kan ini ya sebenarnya punya anak tuh banyak sekali PR-nya ya. Salah satunya ini grafik pertumbuhan ini. Betul. Nah, ini buku pink yang selalu ada di komen TikTok ya. Betul. Jadi ini itu buku pink, semua orang tahu pasti. Kalau yang periksa kehamilannya di puskesmas pasti dapatnya ini. Ini dari Kemenkes. Betul. Ini sudah direvisi, jadi grafiknya sudah lengkap, nggak kayak dulu. Tapi orang tuh masih bingung loh baca grafik. Jadi kadang saya agak heran juga kalau ada datang, dok kan saya tanya berat badannya anaknya berapa, sekian, umurnya sekian. Orang tuanya baik nanya ke saya, dok berat badan anak saya kurang nggak? Dalam hati saya, ibu kan punya buku ini ya. Harusnya yang memantau tuh ibu, datang ke saya, dok anak saya berat badannya kurang gitu kan. Harusnya begitu gitu. Kata saya, ibu punya buku KIA yang pink, coba dilihat gitu. Jadi tugas orang tua itu kenapa ini diberikan sejak saat kehamilan? Karena fungsinya ketika Anda membawa anak ke posyandu untuk divaksin atau hanya cek rutin, kan sampai 1 tahun itu setiap bulan, kemudian di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu 3 bulan sekali, itu tugas orang tua tuh tinggal nitikin sehingga tahu grafiknya garisnya sesuai atau tidak. Tapi gitu. Gimana cara lihat sesuai atau tidaknya? Kita lihat ya. Jadi ini contoh grafiknya itu dibagi berdasarkan jenis kelamin. Yang biru itu untuk laki-laki dan nanti di yang pink ini seperti ini itu untuk perempuan. Jadi beda, jangan salah nitikin ya. Nah jadi kalau ini adalah berat badan. Kalau berat badan ini usia, kemudian ini dalam kilogram.
Jadi dilihat aja ketika lahir dititikin berapa 3 kilo. Kemudian nanti bulan depan waktu mau vaksin dititikin lagi naik sekian on. Nanti terus setiap bulan dititikin sesuai usia sampai di sini 2 tahun. Gitu. Nanti kan kalau ditarik garis kita tahu kalau dia naik mengikuti garis, yang normal itu di sini nih, ada kuning sama merah, jangan sampai di bawah merah. Berarti ini sudah kurang gitu nutrisinya. Kalau misalnya masih di area ini, berarti masih aman. Tapi yang dilihat bukan hanya berat badan, tinggi badan pun harus dilihat. Karena bisa saja grafik berat badannya tidak naik, tapi tinggi badannya naik, berarti anaknya masih bertumbuh. Oh, jadi ada beberapa faktor yang bikin nggak terlalu naik berat badannya nggak apa-apa. Selama tinggi badannya naik, bertumbuh. betul. Selama tapi tidak di bawah ini ya, karena secara logika juga tidak mungkin kalau dia gizi berat badannya kurang tingginya normal, betul. Ini berat badan doang. Ini berat badan. Kemudian ada juga tinggi badan. Tinggi badan di sini. Ini sudah lengkap sekali. Udah bagus nih ya, udah banget. Ya. Ini lingkar kepala untuk perkembangan otak anak kan, sampai 2 tahun tuh harus sesuai. Kemudian ini yang tadi yang berat umur anak laki-laki. Kemudian ini panjang badannya, ini berat badan, ini panjang badan. Gitu. Itu ada, bahkan sekarang itu sampai tuh usia 5 tahun. Jadi setelah itu sampai 2 tahun lanjut ke sini, 2 tahun sampai 5 tahun sama. Tinggi badan dan berat badan begitu. Jadi ikutin ininya, kelihatan. Gitu. Ini mungkin aku mau tanya permasalahan umum nih. Hal apa sih yang sebenarnya menjadi penghambat tumbuh kembang anak? Yang jadi penghambat itu pertama itu gizinya buruk. Kurang gizi. Kemudian kedua kurang stimulasi. Kemudian memang mungkin faktor genetik, ada kelainan kromosom, kemudian juga bisa karena penyakit sering-sering sakit terus sehingga berat badannya sulit naik. Kemudian bisa juga karena faktor lingkungan. Misalnya lingkungan tempat dia tumbuh itu kurang bersih sehingga sumber penyakit, atau juga dari yang sering dilupakan itu polusi udara. Polusi udara? Ya, termasuk asap rokok. Itu bukan sering dilupakan ya, nggak bisa ngapa-ngapain maksudnya. Kalau udara dari kendaraan bermotor, betul. Tapi asap rokok kan sebenarnya bisa kita hindari. Betul. Gitu. Kemudian juga gangguan tidur. Gitu. Semua ya aspeknya ya. Betul, karena itu kompleks. Nggak bisa cuman asal saya kasih makan baik, pasti anak bertumbuh baik. Belum tentu. Harus tidur yang baik juga. Harus tidur baik. Udara yang baik juga. Betul. Makannya harus bagus, stimulasinya harus cukup. Iya. Gitu. Makanya PR sampai 5 tahun. Itulah sebabnya saya tidak bisa praktik sore. Oke, kita masuk ke empati. Ini mungkin masalah banyak orang juga lah ya. Iya, bingung. Tahap-tahap apa sih yang dianjurkan ketika empati mungkin sama idai? Jadi empati itu sesuai usia, kan mulai 6 bulan. 6 bulan itu kita harus tahu kalau mulai makan 6 bulan, sistem pencernaan bayi itu belum sesempurna orang dewasa. Jadi dari tingkat kematangan harus betul-betul matang, kemudian juga dari teksturnya harus menyesuaikan usia dan porsinya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dari tekstur itu 6 bulan itu harus cair karena dia peralihan. Masih ASI kan? ASI itu kan cair sekali, maka tekstur MPASI pertama harus cair, mendekati ASI atau sufor kalau kental gitu ya, tapi tetap cair. Kemudian 7-8 bulan itu lebih kasar, tapi masih bentuknya bubur gitu ya. Kemudian nanti 9 bulan sampai 11 bulan itu karena udah tumbuh gigi, maka dia mulai menggigit-gigit. Periode gigit-gigit. Kemudian 1 tahun ke atas itu dia sudah bisa mengunyah. Jadi lebih teksturnya lebih padat gitu, potongannya lebih besar-besar. Cuman yang kadang itu harus dipikirkan juga, bayi kan minumnya air, kemudian langsung kalau langsung 4 sehat 5 sempurna misalnya semua di blender jadi satu. Itu kan pencernaan bayi itu bekerja terlalu keras. Jadi kedepannya malah jadi GTM. Jadi jangan terburu-buru kalau 6 bulan itu saya harus sehari 3 kali ngasih MPASI. Dengan sekian karbohidrat ada, protein ada, sayur ada. Bukan begitu. Karena tahap pertama itu 1 bulan itu kan
6 bulan itu 90% porsinya masih ASI atau SUFOR. Ya. 10% MPASI. Jadi kita punya waktu kurang lebih 1 bulan itu untuk memperkenalkan rasa. Lidah bayi itu masih pure ya, belum mengenal rasa apapun kecuali susu. Nah, jadi pertama kali yang paling susah yang tidak enak itu apa? Sayur. Jadi kita kasihkan dulu sayur. Ini brokoli ya, paling gak enak. Apa sih yang paling dibenci anak-anak rata-rata? Brokoli misalnya. Agatha suka banget. Ya, kan karena mungkin dari anak saya juga suka karena dari kecil pertama kali dikasih brokoli. Sambil kita aja ngomong, jangan lupa stimulasi juga. Ini brokoli ya, Dek. Gitu. Rasanya begini gitu. Porsinya sedikit aja. Ada yang takut nanti sembelit kalau kasih sayur. Berapa banyak kasihnya? Kalau cuma sedikit, misalnya 3 sendok teh kan hanya pengenalan. It's okay. Kemudian besok kita ganti lagi, mau bayam mau wortel, mau labu. Ajak bicara, ini labu. Sehingga anak tahu, oh yang saya makan tuh ini. Nah nanti berikutnya baru setelah porsi MPASI-nya naik, kita campur dengan karbohidrat, dengan protein, begitu. Oke, tapi sangat PR sebenarnya ya ini MPASI ini ya. Betul. Oke, tapi kenapa sih di Indonesia tuh pakai sistem yang ini gitu? Kan mungkin di negara lain banyak tuh yang katanya finger food dulu apa segala macam. Betul, itu kan sebenarnya kalau saya secara berbeda melihat ya, tiap anak itu tidak ada yang sama. Jadi yang tahu terbaik adalah ibu, karena ibu yang mengasuh. Gitu. Kalau misalnya kan kalau kita lihat IDA itu dudukan pokoknya waktu makan 30 menit, habis tidak habis angkat. Jangan ada mainan, jangan ada gadget, jangan sampai screen time. Kalau untuk screen time saya setuju, betul. Karena tidak baik, masa 6 bulan udah dikasih screen time ya. Kalau untuk mainan, awal-awal 6 bulan tuh nggak usah mainan juga, pasti cuma dicekokin, anak terima-terima aja. Mungkin mulai GTM itu 9 bulan ketika anak sudah bisa berontak. Iya, saya tidak mau gitu kan, apalagi yang udah mulai lari, lari disuruh duduk malah lari. Nah anak-anak tuh beda. Kalau anaknya tipe kinestetik, itu tidak mungkin didudukan di baby chair, terus Anda kasih makan, anak bisa diam 3 menit, nggak mungkin. Pasti dia maunya bergerak. Tapi yang satu lagi, makanya yang penting itu periode golden period itu kita harus penuhi asupan nutrisinya apapun caranya, kecuali screen time ya. Kalau memang tipe anaknya nggak bisa diem sambil lari-lari, jalan-jalan, ya tidak apa-apa. Karena pada nanti ketika dia masuk usia sekolah, dia akan dengan sendirinya duduk makan. Oke. Gitu. Itu kan masalah sikap duduk makan itu belakangan nggak apa-apa. Yang penting di golden periodnya nutrisinya tercukupi. Betul. Anda mengejar harus bisa duduk sopan, tapi nutrisinya kurang, kan sayang gitu. Tidak bisa diulang. Iya. Gitu. Karena kita harus jagain si golden period ini sampai 2 tahun. Betul. Oke. Jadi ini salah satu ini ya, ketenangan ibu-ibu lah ya. Iya. Gak apa-apa, yang penting anaknya nutrisinya masuk kecuali screen time. Karena tidak bagus untuk otaknya. Gitu. Oke. Nah, nutrisi yang terbaik ini untuk anak umur berapa ya kira-kira ya? Nutrisi dari 6 bulan sampai setahun deh. 6 bulan sampai setahun itu seperti dewasa sebenarnya, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, serat ya. Itu tetap. Cuman kan masalahnya seperti yang kita tahu ya, kalau untuk tumbuh kembang itu yang paling penting itu protein. Jadi tetap proteinnya harus cukup. Jangan hanya karbohidratnya saja gitu. Kadang cuman ya pokoknya bubur aja, cuma dikasih telur saja, itu kan kurang. Dan harus bervariasi. Gitu. Nah tadi kan dokter ada bilang tuh kalau misalkan di 6 bulan kita bikin trauma lah ya, maksudnya akhirnya di 9 bulan mungkin GTM. Itu tuh sering terjadi, Dok? Sering. Kadang juga jadi gini, rules-nya itu yang pertama kan harus mateng. Kemudian sampai usia 1 tahun jangan dikasih bumbu apapun. Karena supaya anak merasakan ini loh rasa sebenarnya dari setiap jenis makanan. Nah setelah 1 tahun itu biasanya periodenya tuh susahnya tuh 1 tahun ke atas. Anak sudah lari, sudah nggak mau menolak. Itu baru dikasih bumbu. Karena anak juga mau makannya yang enak. Jadi kadang saya tanya ke pasien nih, kalau anaknya udah di atas 1 tahun, gak mau makan dok, saya ganti menu apapun, gak mau, tiap hari ganti, gak mau. Saya tanya, ibu kasih bumbu gak? Cuman garam sedikit. Saya tanya, ibu cobain gak makanan sajikan? Cobain, enak gak menurut ibu? Ibu mau makan gak? Enggak, ya anak juga gak mau. Udah setahun itu boleh dikasih bumbu. Jadi jangan lupa kalau udah setahun cobain. Kalau menurut Anda enak, anak juga mau makan. Kalau dikasihnya saking super sehat gitu yang gak ada garam, gak ada
kita apa MSG gitu ya anak juga nggak mau makan gitu. Oke. Kenapa sih anak tuh kalau dikasih makan kayak dikasih racun? Jadi kalau ya karena nggak enak, beda kan? Makanya saya suka bilang gini, kalau pasien tuh, dok anak saya susah makan, minta vitamin dong. Saya selalu tanyanya gini, susah makan nasi yang sayur dan begituan? Iya. Kalau jajan? Oh jajan mah mau dok. Nah itu namanya bukan susah makan, tapi pilih-pilih makanan. Oke. Karena anak juga tahu mana yang enak. Jajanan mah enak, manis, gurih. Masakan ibu di rumah kagak dikasih garam, kagak dikasih MSG, nggak ada rasanya, yang nggak mau makan pasti. Oke. Gitu. Oke. Jadi kadang emang dia nggak suka aja sama makanannya ya. Betul. Oke. Nah, kalau anak nih udah GTM ya, anak kita udah GTM nih. Apa nih yang bisa kita lakukan? Apakah ada terapi GTM atau apalah? Sebenarnya enggak. Yang penting itu pastikan anak rasanya itu enak. Kalau udah 1 tahun ke atas ya boleh dibumbuin. Itu yang enak. Kemudian kalau memang anaknya nggak bisa diam gitu, nggak bisa duduk diam makan, ya apapun mau sambil. Ayo kita sambil main, disuapin selama bukan screen time. Bagi saya itu tidak apa-apa karena kita mengejar golden period. Setelah itu, setelah sekolah nanti juga diajari sendiri. Duduk ya, makan harus rapi, tidak boleh berantakan. Karena setelah umur lebih besar itu diberitahu kita training lebih itu cepet. Lebih mengerti. Oke. Gitu. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan adalah rasanya enak atau enggak dulu. Betul. Oke. Seberapa mengganggu sih si GTM ini dalam tumbuh kembang anak? Sangat mengganggu. Karena nutrisinya jadi nggak cukup ya. Apalagi kalau sampai masuk periode stunting, itu membalikannya tuh sulit. Jadi dijaga. Stunting tuh definisinya apa dok? Stunting itu kondisi karena kurang gizi secara kronis. Secara kronis? Betul, dalam jangka waktu yang lama. Oke, berarti kalau misalkan di kurva itu dia merah ke bawah dalam jangka waktu yang lama? Betul, jadi kan makanya kurva itu tuh perlu sekali ditarik garis, karena bisa kita tahu harusnya kan naik terus. Nah kalau dia sampai memotong garis, tadinya misalnya di garis hijau nih, tiba-tiba dia karena mendatar tidak merata memotong, berarti ada sesuatu yang salah. Hati-hati, jangan dibiarkan terus memotong. Gitu. Kalau kronis kan diantepin nih. Nah pertama motong 1 garis hijau, nanti merah, kuning gitu. Tapi kalau misalkan memang dia kurang berat, tapi sebenarnya garisnya masih kayak naik-naik gitu, itu bukan stunting. Karena kita semuanya secara garis besar. Jadi kadang orang tua tuh udah panik nih nggak naik gitu. Ya siapa tahu dalam bulan itu anaknya memang sedang batuk pilek. Batuk pilek kan otomatis, apalagi bayi ya, dikasih susu aja kadang nggak mau. Jadi jangan panik, sembuhkan dulu penyakitnya, kemudian baru kejar lagi. Oke, paham. Gitu. Saya pikir stunting itu ya berat badannya kurang banget tuh udah stunting, tapi ternyata dalam waktu yang lama ya. Betul. Jadi tuh memang harus dikonsultasikan ke dokter kalau misalkan udah di bawah garis. Betul. Mendekati. Pakai kok turun terus ya dok gitu. Tadinya hijau terus kok turun gitu. Segera bawa ke dokter. Oke, berarti di klinik-klinik dokter juga banyak sekali yang stunting. Lumayan sih, terutama kalau dilihat tuh ya kelihatan lah ya, perawakannya kurus. Terus biasanya mungkin 6 tahun udah 25 ke atas kilo, tapi ini masih belasan gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal empati, GTM dan lain-lain, sekarang kita mau bahas tentang tumbuh kembang motorik dan kognitif. Nah, bisa jelasin nggak dok nih, fase-fase ideal pertumbuhan kognitif dan motorik itu seharusnya seperti apa? Jadi kalau misalnya dari motorik itu, dari 2 bulan itu anak bisa mengangkat kepala saja, noleh kiri kanan. Misal tengkurap, tadinya dia noleh ke kiri, dia bisa ke kanan sendiri, hanya mengangkat berapa detik. Kemudian 4 bulan dia harus bisa mengangkat kepala dan dada 90 derajat. Ya, kemudian juga dia bisa dari kita tummy time, tengkurap, dia bisa terlentang sendiri. Nanti kemudian berikutnya dia bisa balik. Dari terlentang dia bisa tengkurap sendiri. Kemudian 9 bulan dia bisa merangkak, 12 bulan dia bisa berdiri sendiri, Kemudian 15 bulan
berjalan sendiri, 24 bulan sudah bisa melompat. Itu tahapan pentingnya. Jadi kalau misalnya kira-kira kok 9 bulan anak saya belum merangkak ya, nah bawakan ke dokter. Jadi itu semua ada di sini sebenarnya. Tinggal checklist, lihat udah bisa nggak. Tinggal dibaca ya. Nah itu dibaca nggak atau cuma udah selesai masuk nggak tahu di mana, malah kadangnya bukunya di mana nggak tahu gitu. Minta lagi dong. Nah, gitu, ya. Kemudian kalau untuk kognitif itu yang bisa kita lihat itu dari bahasa sebenarnya. Kalau untuk dari bayi ya. Jadi 0 sampai 1 bulan dia bubbling, kemudian cooing dulu, cuman kemudian dia bubbling, nggak tahu jenis katanya apa. Kemudian nanti dia meningkat, mengeluarkan kata-kata imitasi tapi tidak ada artinya, cuma baba gitu ya. Kemudian nanti berikutnya dia usia 2 tahun itu harusnya dia sudah bisa kosakatanya lebih dari 50 kata. Itu banyak banget ya 50 ya. Betul. Ya kan kita nggak ngitungin apa-apa, kurang lebih, mama kurang lebih. Tapi dia bisa menyebutkan kalimat itu 2 sampai 3 kata. Oh, misalkan aku sayang. Aku mau itu gitu. Aku lapar gitu kan. Mau minum gitu. Itu kan 2 kata. Kemudian setelah 3 tahun itu harus bisa mengucapkan kalimat 3 sampai 4 kata. Jadi lebih panjang. 3 tahun itu bisa mengucapkan 3 sampai 4 kata satu kalimatnya. Saya mau itu. Aku mau kemana gitu. Aku mau ikut ke mana. Itu 3 tahun ya berarti 3 tahun. Karena masalahnya pusat bahasa itu yang ekspresif ya kan ngomong itu mulai maturasinya itu usia 15 bulan. Makanya mulai keluar kita bilang tuh ledakan bahasa itu 15 bulan sampai 18 bulan. Jadi tiba-tiba yang tadinya cuman ngomong susah tiba-tiba banyak banget cerewet gitu. Jadi namanya kayak ledakan bahasa. Iya. Kalau sekarang kan namanya growth spurt ya? Iya. Atau Wonder Week lah ya bilang ya. Jadi itu udah namanya ledakan bahasa. Iya, jadi tiba-tiba dia di 15 sampai 18 bulan ada momen di mana tiba-tiba bisa banyak kata. Oke, inget-inget ya. Kalau di Indonesia ini khususnya mungkin di klinik tempat dokter praktek, masalah atau gangguan apa nih yang paling banyak terjadi di motorik dan juga kognitifnya? Kalau misalnya dari kognitif itu satu speech delay, belum bisa ngomong. Kemudian mungkin juga karena dia jadi autism, jadi normal awal lahir normal nggak ada apa-apa. Ternyata besarnya didiagnosis autism. Pas saya tanya kenapa Bu, yang ngasuh siapa di rumah? Itu dititipin ke neneknya karena saya bekerja. Terus neneknya nggak bisa ngasuh, dikasihnya TV, gadget. Ya pantas. Jadi kan sayang gitu kalau tidak distimulasi cuma dikasihnya gadget. Mungkin memang tidak semua ya, maksudnya jadi autism. Tapi kan kita tidak tahu. Siapa yang jadi autis gitu. Jadi lebih baik dihindari sama sekali. Jadi sebenarnya pengaruh screen time itu bisa juga buruknya bisa menjadi autism gitu. Betul. Ya. Walaupun tidak semua, tapi pasti ada beberapa persen. Nah, kita nggak tahu itu kita atau bukan. Betul. Nah kalau tadi speech delay itu beda dong sama autism? Beda. Tapi autism itu definisi autism itu karena gangguan komunikasi dan interaksi sosial. Jadi komunikasinya ada, mungkin dia terlambat bicara, dia mengekspresikan perasaan yang nggak bisa, berinteraksi dengan teman sebaya juga nggak bisa. Jadi ada yang autism itu ngomongnya mungkin lancar, IQ-nya dicek bagus, tapi interaksi sosialnya nggak ada. Yaitu akibat dari gadget juga. Kalau motorik itu biasanya telat jalan, yang kasar. Kalau motorik halus itu nanti waktu dia menjepit-jepit, menulis, kelihatan di situ. Itu tulisannya nggak bagus, nggak rapi. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa diperbaiki, diterapi dengan stimulasi, latihan. Itu pentingnya stimulasi dan kesabaran ya. Betul, diulang-ulang, jangan bosen gitu. Nah, kapan sih orang tua terus waspada tentang pertumbuhan anak? Kira-kira sinyal apa sih yang bisa anak kasih ke kita gitu? Kalau misalnya yang dari tadi kan dari nutrisi itu kan di grafiknya kita bisa pantau. Begitu ada memotong garis, langsung bawa periksa ke dokter. Telat bicara, telat berjalan, langsung bawa ke dokter supaya dievaluasi. Gitu. Apakah ada penyakit tertentu gitu atau hanya kurang stimulasi dan nutrisi gitu. Nah kita sekarang mau tanya tentang tumbuh kembang IQ. Nah, kalau kita lihat secara garis besar kan sebenarnya Indonesia mungkin tidak
tidak yang tinggi-tinggi amat ya soal IQ untuk rata-ratanya. Nah, sebenarnya IQ anaknya dipengaruhi oleh apa saja sih, Dok? Balik lagi, itu 2, faktor genetik sama faktor lingkungan. Jadi kalau genetik itu yang kita nggak bisa milih. Kalau mau IQ anak tinggi, ya berarti bapak ibunya IQ-nya harus tinggi. Ya. Kalau faktor lingkungan itu bisa kita usahakan. Meningkatkan, kalau genetiknya kurang kita bisa naik tingkatkan dengan faktor lingkungan. Yang tadi, pola asuh, stimulasi, dan nutrisi. Oh, itu bisa berarti Bisa. ya? Oke. Makanya kenapa nutrisi itu penting gitu loh, terutama protein dari ikan kan, omega 3, DHA, omega 6 gitu. Jadi kadang tuh kita tuh kalau saya lihat masyarakat kita tuh lebih penting kasih makan anak asal kenyang. Tapi tidak dilihat porsi apa. Iya. Oke. Tapi kan sebenarnya ada nih porsi-porsi nutrisi yang seharusnya diberikan kepada anak. Misalkan karbohidratnya berapa dan proteinnya berapa. Nah, itu tuh bisa cari di mana sih, Dok? Sebenarnya kalau mau Google sampai di gram-gram gitu juga bisa. Saya juga punya teman anak gitu ya, yang kalau anak pertama ideal sekali sampai beli timbangan, MPASI itu ditimbangin. Kalau saya sih nggak sampai seideal itu ya, karena waktu juga nggak ada gitu ya. Tapi yang jelas proteinnya itu harus cukup dari nabati dan juga hewani. Jadi kalau anak saya sampai umur sekarang juga itu kalau siang itu misalnya proteinnya hewani, entah daging sapi, daging ayam. Tapi waktu makan malam itu dari ikan. Gitu. Entah ikan ya apapun lah, mau ikan salmon, mau dori yang murah lebih gampang mengolahnya gitu. Kadang-kadang tuna, bahkan ikan kembung pun oke gitu. Itu gizinya bagus sekali. Gitu kan orang bilang ikan tuh mahal, enggak semua. Yang gizinya bagus juga yang murah juga ada. Ikan kembung harusnya nggak terlalu mahal ya? Enggak, ikan kembung, ikan lele itu juga gizinya bagus gitu. Jadi jangan karena ikan tuh harus ikan salmon, enggak selalu. Gitu. Oke, mungkin terakhir dari aku nih, Dok. Nah, apa sih pesan utama dokter untuk orang tua agar lebih peduli terhadap kesehatan anaknya? Jadi kalau untuk saya bapak ibu ya, terutama saya ibu yang mengasuh anak di rumah, itu usahakan sejak hamil perhatikan gizinya supaya perkembangan otak anak selama dalam kandungan itu optimal. Kemudian setelah lahir pun mau itu ASI ataupun SUFOR, kemudian ketika MPASI 6 bulan sampai 2 tahun itu critical periodnya, pastikan gizinya cukup. Kemudian juga jangan lupa stimulasi, jangan malas. Karena itu berperan sangat besar. Oke, dokter, terima kasih sudah hadir di sini, sudah memberikan banyak sekali edukasi. Semoga dokter sehat selalu. Di sana juga baik-baik, banyak teman-teman yang akhirnya dari sini banyak belajar banyak ya soal punya anak, nutrisi, stimulasi, pola asuh. Pola asuh. Oke, thank you dokter. Sama-sama.